Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang belum subscribe, ayo support channel ini dengan mensubscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman sekalian, seperti biasanya di video Sahabat Ilmu akan mengupas berkaitan dengan beasiswa, tentunya beasiswa LPDP. Jadi terus simak videonya sampai habis teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi alhamdulillah ya, beasiswa LPDP itu sudah dibuka semua jalur masuknya, baik itu yang umum, afirmasi, maupun yang targeted group. Oke, kita langsung cek ya ke websitenya. Kita langsung klik aja, lalu kita lihat panduan bukletnya. Kita tunggu dulu. Ini dia teman-teman halaman webnya. Di sini ada kebijakan beasiswa LPDP 2021 dan unduhannya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan men-sharekan berkaitan dengan beasiswa daerah afirmasi 2021. Jadi kita akan mengupas tuntas berkaitan dengan beasiswa daerah afirmasi 2021 sesuai dengan requestnya dari teman-teman ya. Nah di sini beasiswa daerah afirmasi adalah program beasiswa magister dan doktor yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi. Oke, selanjutnya di sini tentang LPDP. Oke teman-teman, berkaitan dengan pertama ada tentang LPDP. Untuk ini sudah Sahabat Ilmu kupas ya di program afirmasi prasejahtera. Jadi untuk teman-teman yang mau cek, bisa dicek, link videonya ada di box deskripsi ya. Nah di sini kita akan langsung ke ini ya, apa itu beasiswa daerah afirmasi. Nah, sasaran beasiswa daerah afirmasi adalah masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP. Kita lihat ya, seperti apa skema beasiswa daerah afirmasi ini. Beasiswa daerah afirmasi disediakan untuk jenjang pendidikan magister 1 gelar atau single degree dengan durasi studi paling lama 24 bulan dan doktor 1 gelar atau single degree dengan durasi studi paling lama 48 bulan. Jadi kalau di afirmasi prasejahtera itu hanya untuk magister, sedangkan untuk di afirmasi jalur daerah afirmasi itu ada untuk program doktor dan juga magister. Next lagi, pendaftaran beasiswa pendidikan daerah afirmasi yang telah mempunyai dan mengunggah LOE atau surat diterima di perguruan tinggi tujuan dengan tanpa syarat wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri sesuai dengan daftar perguruan tinggi LPDP. Untuk kupasannya udah jelas ya. Untuk poin ini juga ya, itu bisa teman-teman lihat di kupasan berkaitan dengan beasiswa afirmasi prasejahtera. Untuk ini juga ada ya. Untuk biaya juga, apa saja komponen biaya yang diberikan. Ini biaya yang akan teman-teman dapat ketika teman-teman lulus beasiswa LPDP. Dan ini juga kelebihannya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang gunakan afirmasi, itu nanti bisa mengikuti pengayaan dan biayanya gratis, termasuk biaya hidup bulanan itu ditanggung oleh LPDP, termasuk transportasi pulang pergi itu ditanggung oleh LPDP. Nah untuk komponen biaya sendiri itu semuanya sama, namun ada yang berbeda hanya di khusus dokter ya. Jadi untuk khusus dokter itu dapat tunjangan keluarga. Yang ditunjang itu ada anak, suami atau istri. Tapi kalau teman-teman yang suami istrinya itu dapat kedua-duanya LPDP,
itu nanti salah satu yang ditunjangnya, seperti itu. Untuk komponen pembiayaan lengkapnya nanti teman-teman bisa ditonton video selanjutnya. Kita akan fokus mengupas berkaitan dengan fasilitas atau komponen pembiayaan yang dibiayai oleh LPDP. Jadi terus ikuti channel Sahabat Ilmu ya. Nah, sekarang untuk kita di video kali ini, untuk persyaratan umum itu hampir sama ya, maksudnya nggak hampir sama sih, tapi semuanya sama, baik itu afirmasi prasejahtera, terus difabel, ataupun untuk yang daerah afirmasi. Jadi bisa teman-teman cek ya, videonya ada di link box deskripsi. Kita akan fokus, nah di sini yang membedakannya aja ya. Untuk di program daerah afirmasi di sini pendaftaran jenjang dokter ya paling tinggi 47 tahun. Jadi untuk dokter itu paling tingginya 47 tahun untuk program dokter. Lalu untuk IPK, nah ini ya yang membedakannya. Kalau misalkan afirmasi sejahtera itu minimal 3, untuk yang daerah afirmasi itu sekurang-kurangnya itu boleh 2,5 IPK-nya. Terus untuk yang pendaftaran jenjang dokter itu sekurang-kurangnya IPK-nya 3 pada skala 4. Nah, khusus untuk pendaftar jenjang dokter dari program magister penelitian tanpa IPK, ada kan ya yang by research, itu masih wajib melampirkan. Itu wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asalnya. Lalu ini juga sama ya, sama. Jadi afirmasi itu semua sama. Jadi TOEFL-nya itu boleh minimal 400. Seperti itu. Untuk yang magister. Lalu untuk yang itu untuk dalam negeri. Kalau untuk yang luar negeri, ini untuk dalam negeri ya. Nah, ini ada kekhususan juga. Kalau untuk teman-teman yang dari Papua dan Papua Barat, itu TOEFL ITP-nya boleh juga 375. Itu minimal ya. Terus untuk yang magister luar negeri, itu skor maksimalnya ya, skor minimal TOEFL ITP-nya 500. Terus untuk magister luar negeri ya, untuk yang dari Papua itu boleh minimal 450. Terus ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk program doktor dalam negeri, skor minimal bahasa Inggrisnya 450. Lalu untuk doktor dalam negeri asal dari Papua itu bisa 400. Pendaftar program dokter luar negeri, skor minimalnya itu 500. Pendaftaran program dokter untuk luar negeri asal dari Papua boleh 450. Dan sertifikat TOEFL ITP itu yang harus berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara. Jadi kalau teman-teman diiming-imingi jasa untuk cepat dapat sertifikat TOEFL, itu jangan langsung percaya ya. Karena untuk TOEFL sendiri itu butuh proses, mulai dari pendaftaran, terus ikut seleksi, karena waktunya juga ditentukan. Minimal satu lembaga itu 1 kali dalam 1 bulan. Jadi teman-teman harus cari nih, bener-bener cari. Terus untuk itu juga kan teman-teman butuh waktu tes. Selain waktu tes juga nanti sertifikatnya setelah teman-teman tes itu nggak langsung jadi. Jadi sertifikatnya itu nanti nunggu 14 hari kerja. Namun mungkin untuk yang online juga ada yang lebih cepat. Seperti itu. Terus ini untuk skema pendaftarannya, teman-teman nanti bisa daftar, isi langsung, buat akun di beasiswa.lpdp.kemenq.go.id, melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Pastikan melakukan submit aplikasi ya, jadi jangan hanya daftar tapi nggak disubmit. Tapi teman-teman kalau udah submit, itu tidak bisa lagi diedit, terkecuali teman-teman batalkan dan mengulang pendaftaran. Seperti itu teman-teman. Lalu apa saja proses seleksi beasiswa daerah afirmasi? Itu semua jalur sama ya teman-teman. Jadi melewati seleksinya tuh sama, administrasi, substansi, wawancara. Jadi semua jalur masuk itu sama tahapannya. Hanya berbeda di administrasi ketika pengunggahan dokumen.
atau letaknya tuh di dokumen apa yang diunggah. Lalu ini juga udah dibuatkan ya oleh LPDP. Di sini ada biodata diri, KTP. Nah, untuk teman-teman yang dari daerah afirmasi ini wajib ya ada unggah ijazah SD, SMP, SMA nih. Ada ijazah S1, S2 atau SKL. Jadi SKL tuh untuk teman-teman yang fresh graduated biasanya belum punya ijazah ya harus nunggu, tapi udah mau penutupan nih, misalkan harus diunggah. Nah, teman-teman bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Terus transkrip nilai S1, S2 asli atau legalisir. Lalu sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. LOE, surat pernyataan sesuai format. Ini surat pernyataan bisa langsung ya, nanti ada formatnya, tinggal teman-teman isi. Terus surat rekomendasi dari atasan atau akademisi. Dari atasan teman-teman untuk yang bekerja, akademisi teman-teman yang belum punya pekerjaan atau sedang menganggur ya. Surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Terus juga ada profil diri, ini nanti di online formnya. Begitupun personal statement, komitmen kembali, proposal penelitian, ini khusus untuk dokter. Nah, teman-teman nanti kita akan bahas ya, kita akan kupas nih berkaitan dengan essay ini. Jadi terus stay di channel Sahabat Ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ya klik tombol subscribe untuk support channel ini. Untuk yang lain-lainnya nanti kita akan kupas di video selanjutnya. Nah, ini juga ada ya. Nih, untuk yang masuk ke daerah afirmasi ada Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT. Terus ada juga nih Papua, Papua Barat, Sulawesi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Itu dia ya yang masuk ke daerah afirmasi. Jadi teman-teman lihat apakah teman-teman masuk ke daerah afirmasi itu. Kalau misalkan masuk, bisa tuh dipergunakan, karena syaratnya bisa tidak terlalu tidak terlalu sulit, mungkin maksudnya lebih ringan daripada jalur afirmasi yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.